warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Rosalia Trisnia. Saya di sini akan menjelaskan materi yang berjudul Supervisi Human Centered di Era Society 5.0. Masuk ke latar belakang. Perkembangan teknologi di era Society 5.0 menuntut pendidikan beradaptasi dengan pendekatan baru dalam supervisi. Society 5.0 menekankan pemanfaatan teknologi seperti AI, IoT, dan Big Data untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, namun tetap menjadikan manusia sebagai pusat dalam konteks supervisi pendidikan, terutama pendidikan Islam. Perubahan ini menuntut transformasi dari supervisi administratif menuju supervisi yang humanistik, kolaborasi dan berlandaskan nilai kemanusiaan serta spiritual. Supervisi human-centered hadir sebagai solusi untuk memastikan bahwa supervisi tidak hanya mengevaluasi kinerja, tetapi juga memperhatikan kebutuhan, aspirasi, dan kesejahteraan guru. Teknologi memang memberi kemudahan dalam monitoring dan analisis data, namun tetap harus digunakan secara etis dan tidak menghilangkan nilai empati, komunikasi interprestasional, dan bimbingan personal yang menjadi ciri utama pendidikan Islam. Masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep supervisi human-centered. Yang kedua, bagaimana teknologi human-centered dalam supervisi. Yang ketiga, bagaimana implementasi supervisi human-centered di lembaga. Yang keempat, bagaimana studi kasus supervisi berbasis kemanusiaan. Yang kelima, bagaimana peran artificial intelligence dalam supervisi human-centered. Yang keenam, bagaimana etika teknologi dalam supervisi pendidikan Islam. Poin kedua, teknologi human-centered dalam supervisi. Teknologi digunakan untuk mendukung, bukan menggantikan hubungan antara supervisor dan guru. Teknologi human-centered meliputi learning analysis, dashboard, kinerja, aplikasi supervisi daring, dan IA yang dirancang sesuai kebutuhan guru. Pendekatan ini mengikuti prinsip human-centered design yang memastikan teknologi digunakan untuk meningkatkan efektivitas supervisi tanpa meniadakan aspek kemanusiaan. Poin ketiga, implementasi supervisi human-centered di lembaga. Implementasi dilakukan melalui yang pertama, empati, memahami kondisi guru sebelum menyusun strategi supervisi. Yang kedua, kolaborasi, guru berperan aktif dalam perencanaan supervisi. Yang ketiga, co-creation, keputusan dibuat bersama. Yang keempat, refleksi berkelanjutan, guru dan supervisor menganalisis hasil supervisi bersama. Kelima, coaching dan mentoring, supervisor berfungsi sebagai pembimbing, bukan pengontrol. Pendekatan ini memotivasi guru, meningkatkan rasa memiliki, serta menciptakan budaya belajar yang positif. Poin keempat, studi kasus supervisi berbasis kemanusiaan. Pada masa pandemi COVID-19, supervisi human-centered terbukti efektif untuk mendampingi guru PAUD. Kepala sekolah memberikan bimbingan emosional, motivasional, serta teknis dalam pembelajaran daring. Supervisi dilakukan secara dialogis, dua arah, dan berfokus pada refleksi. Pendekatan ini meningkatkan kepercayaan dari guru, kualitas pembelajaran, dan hubungan interpersonal antara guru dan kepala sekolah. Poin kelima, peran artificial intelligence atau IA dalam supervisi human-centered. IA berperan memberi analisis data otomatis, rekomendasi pengembangan profesional, dan identifikasi kebutuhan guru. Namun, AI hanya sebagai alat bantu. Keputusan dan pembinaan tetap dilakukan supervisor untuk menjaga nilai empati, etika, dan kemanusiaan. IA membantu meningkatkan objektivitas, tetapi supervisor tetap memegang kendali dalam interpretasi dan tindak lanjut. Poin keenam, etika teknologi dalam supervisi pendidikan Islam. Penggunaan teknologi dalam supervisi harus sesuai dengan nilai Islam, seperti amanah, menjaga privasi dan kerahasiaan data, adil, penggunaan teknologi yang tidak bias, ikhlas, dan tanggung jawab. Teknologi sebagai alat pembinaan, bukan kontrol, keadilan akses,
memastikan semua guru mendapatkan kesempatan yang sama. Etika teknologi memastikan bahwa digitalisasi supervisi tetap manusiawi, aman, dan sesuai nilai moral Islam. Supervisi human-centered di era Society 5.0 merupakan pendekatan yang menggabungkan kemajuan teknologi dengan nilai kemanusiaan dan spiritual. Supervisi tidak lagi sekedar mengawasi kinerja, tetapi menjadi wadah kolaborasi, refleksi, dan pemberdayaan guru. Teknologi seperti AI dan learning analysis dapat meningkatkan efektivitas supervisi, namun tetap harus digunakan secara etis dan sejalan dengan nilai Islam, seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Keberhasilan implementasi supervisi human-centered bergantung pada kemampuan supervisor dalam menyeimbangkan antara efisiensi teknologi dan kebutuhan manusia. Dengan demikian, supervisi human-centered menjadi strategi penting untuk menciptakan pendidikan yang humanis, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan zaman. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.